Jadi kali ini saya akan uji coba potong pucuk dan tidak dilakukan pemotongan pucuk pada tanaman semangka. Oke, biasanya saya tanaman semangka itu selalu saya potong pucuk atau disunat atau banyak penyebutannya ya teman-teman. Jadi ini tujuannya supaya cabang-cabang tanaman semangka itu tumbuhnya panjangnya cabang semangka itu bersamaan dan buah yang akan keluar itu serentak ya teman-teman. Dari misalnya 3 cabang, biasanya dari tiga cabang itu akan mengeluarkan buah dan selisih keluarnya buahnya itu tidak jauh dari buah yang lainnya ya teman-teman. Kalau kita hanya pelihara 1 cabang saja, biasanya kemungkinan di cabang utama itu yang di luar keluar buah ya teman-teman. Oke, ini jadi ini untuk jenis semangka, ini jenis semangka golden yang kulitnya kuning, dagingnya kuning. Jadi saya hanya melakukan uji coba di tanaman semangka. Tapi kalau yang berbiji ini udah pasti subur ya teman-teman, karena perawatan tanaman semangka itu yang berbiji lebih mudah dibandingkan dengan semangka non biji, karena pertumbuhannya lebih stabil, tidak ribet seperti semangka non biji. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke teman-teman, seperti ini untuk pemangkasannya. Teman-teman bisa buang daun yang di bawah dan daun yang berada di bawah cabang yang akan keluar. Jadi saya nanti akan pelihara 3-4 cabang untuk tanaman semangka berbiji ini. Biasanya saya pelihara antara 3, 2 dan 4 ya teman-teman, enggak pernah sampai 5, karena semangka itu akan mengeluarkan buah pada setiap cabangnya, dan 1 cabang itu bisa 2 kalau yang kembar ya teman-teman. Kalau tidak kembar dia nggak akan bisa 2, karena dia hanya bisa membuahkan 1 buah saja 1 cabang. Bisa 2 tapi jarang sekali ya teman-teman. Sepengalaman saya pribadi, buah semangka itu akan mengeluarkan buah di setiap cabangnya. Apakah itu bisa jadi semua? Kemungkinan ada yang enggak, ada yang bisa jadi semua, tapi ukuran buahnya enggak akan besar seragam ya teman-teman. Pasti ada beberapa semangka yang akan mendominasi. Tapi kalau dia dibuahkan 2, mungkin untuk besarnya mungkin bisa seragam ya teman-teman. Bisa serentak lah buahnya besar samaan. Tapi kalau yang sampai 3-4 itu kalau nutrisinya kurang, buahnya akan besarnya enggak merata ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk teman-teman. Kalau misalnya bisa sampai 5 buah per pohon dan buahnya besar-besar 4 kilo ke atas, itu udah hebat banget. Tapi sepengalaman pribadi saya, untuk pelihara 3 buah itu yang paling besar hanya 1 biji 6 kilo. Terus buah kedua itu 4-5 kilo, buah ketiga itu pasti kecil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu untuk pengalaman pribadi saya selama saya nanam semangka. Jadi ini untuk pemangkasannya teman-teman bisa lihat cara saya ini, tapi teman-teman bisa juga ngeliatin cara petani yang lain. Tapi yang ini yang biasa saya lakukan ya teman-teman. Jadi yang masih belum kelihatan pucuknya memanjang seperti ini belum saya potong ya teman-teman. Kalau yang sudah seperti ini baru saya potong. Ini metode terbaru yang saya gunakan ya teman-teman. Kalau metode yang pertama itu biasanya saya cuma potong pucuknya saja, daunnya nggak saya buang. Tapi kali ini uji coba saya buang, potong pucuknya, terus cabang yang ada di bawahnya juga, maksudnya daun yang di bawahnya saya buang. Seperti itu di bawah ketiak cabang yang akan keluarnya ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk proses saya lakukan pemotongan pucuk pada tanaman semangka. Kalau pemangkasan ini beda ya. Kalau pemangkasan itu kita membuang cabang-cabang air, tapi kalau yang ini kita memangkas pucuknya ya teman-teman. Kalau pemangkasan cabang itu dia beda lagi. Pemangkasan cabang itu biasanya di usia 25 hari ke atas, baru biasanya kita akan menyeleksi cabang-cabangnya ya teman. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak cabang, jadi kita akan seleksi sendiri ya teman-teman. Cari yang cabang yang benar-benar sehat dan gemuk, itulah yang kita pelihara. Kalau misalnya cabangnya kecil terus kurus, itu bisa kita buang, dan cabang-cabang airnya sebelum keluar buah kita harus buang ya teman-teman. Nanti kita buatkan videonya pemangkasan tanaman semangka.
Itu biasanya di usia 25 hari ke atas ya teman-teman, atau sebelum pengawinan atau buah pertama keluar. Tapi nanti juga buah pertama bakal kita buang ya teman-teman. Kalau untuk semangka berbiji lebih bagus buah pertamanya kita buang, buah kedua, ketiga itu yang kita pelihara. Kalau bisa buah ketiga sih saran saya untuk buah semangka yang berbiji. Kalau non biji itu wajib buah ketiga. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk proses penyunatan atau pemotongan pucuk pada tanaman semangka. Melon juga sebenarnya seperti ini, ada yang buang pucuknya, peliharain cabang bawahnya, atau memelihara cabang utamanya saja. Itu banyak metode ya teman-teman, tinggal teman-teman pilih sesuai selera teman-teman. Kalau saya pilih berdasarkan pengalaman pribadi saya, jadi nggak semua cabang itu bisa kita pelihara, tergantung pengalaman kita masing-masing teman-teman. Metodenya banyak macam-macam, yang penting dia bisa mengeluarkan buah yang besar dan bagus ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk proses pemangkasan pada tanaman semangka. Dan ini yang nanti bakal kita nggak akan buang pucuknya, atau kita pelihara pucuk utamanya. Nanti baru kita seleksi cabang kedua dan ketiganya yang benar-benar sehat. Tapi ini saya nggak akan potong pucuknya teman. Dan ini kondisi tanaman semangka non biji saya sangat kalah pertumbuhannya dengan semangka berbiji teman-teman. Penyakit ini musim panas. Oke, itu dia, jangan lupa